Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan soto Betawi setan, pesugihan dalam kuah santan. Namun sebelum itu sempatkan tulis selawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Di sebuah sudut jalan sempit di pinggiran Jakarta, berdiri warung sederhana beratap seng yang tampak biasa saja. Plang kayunya nyaris lapuk, dengan tulisan tangan yang sedikit miring, Soto Betawi Bang Sahid sejak 2005. Tapi siapa sangka, warung kecil itu justru menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Video-video pendek menampilkan orang-orang yang mencicipi soto di sana, kemudian terdiam beberapa saat, sebelum berkata, "Sotonya beda, enak banget, tapi rasanya bikin merinding." Setiap hari, sejak pukul 7 pagi, antrean sudah mengular. Beberapa pelanggan bahkan datang dari luar kota, penasaran dengan soto Betawi viral yang katanya bikin ketagihan. Kuah santannya tampak lebih pekat dari biasanya, berwarna kekuningan dengan aroma yang menggoda. Irisan dagingnya empuk dan berlemak, konon bisa langsung lumer di mulut. Tapi bukan itu yang membuat warung ini terkenal. Kata orang, setelah makan di sana, malamnya mereka bermimpi aneh. Seorang wanita muda yang diwawancarai oleh vlogger kuliner berkata dengan raut bingung, "Aku mimpi makan soto di sebuah meja batu, di tengah kuburan tua. Ada orang-orang duduk di sekelilingku, tapi wajahnya nggak kelihatan. Pas bangun, aku nangis tanpa sebab, tapi tetap aja. Besoknya aku balik lagi makan di sana." Pemilik warung itu, seorang pria tua bernama Bang Sahid, selalu mengenakan sarung dan baju koko putih. Wajahnya keriput, kulitnya gelap seperti tanah bakar, dan matanya tajam tapi kosong. Ia jarang berbicara, hanya mengangguk atau menggeleng. Tiap kali ada yang bertanya resep rahasianya, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Doa yang panjang, dan daging yang berkualitas." Tidak ada yang diperbolehkan masuk dapur, tidak karyawan, tidak keluarga, tidak tukang gas. Dapur selalu tertutup. Bahkan pintunya dilapisi gorden hitam dari kain bludru. Para tetangga hanya tahu satu hal. Tiap malam, lampu dapur itu menyala, dan terdengar suara orang berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Suatu malam, seorang pemuda tukang antar gas pernah datang tanpa dijadwalkan. Ia mengaku melihat sekilas ke dalam dapur ketika Bang Sahid membuka pintu. Kayak ada semacam bayangan tinggi banget di pojok ruangan. Warnanya merah gelap. Bukan orang, tapi berdiri diam. Gak mungkin salah lihat. Keesokan harinya, pemuda itu tidak pernah datang lagi. Sejak saat itu, warung soto Betawi Bang Sahid berubah jadi legenda urban. Ada yang bilang, Bang Sahid memakai jampi-jampi kuno. Ada pula yang percaya ia melakukan pesugihan, menukar sesuatu yang lebih dari sekadar uang demi popularitas dan kekayaan. Tapi anehnya, semakin aneh cerita yang beredar, semakin ramai warung itu. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka menyuap soto itu dengan khusyuk, menatap kuahnya seolah sedang menatap cermin masa lalu. Sebagian menangis setelah suapan terakhir, tanpa tahu sebabnya. Sebagian lain tertawa, kemudian menghilang. Dan disinilah kisah dimulai. Seorang vlogger muda bernama Dani, yang haus akan sensasi dan viral, memutuskan bahwa ia harus datang ke warung itu. Tapi tidak sekadar makan. Ia ingin tahu kebenarannya. Ia ingin membuka rahasia dapur Bang Sahid. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terkandung dalam semangkuk soto Betawi yang katanya bisa menembus batas dunia manusia dan dunia arwah. Dan malam itu, Dani pun menyalakan kameranya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Perjalanan menuju warung yang tidak hanya menyajikan makanan, tapi juga jiwa manusia. Dani memarkir motornya tepat di seberang warung soto Betawi Bang Sahid. Jam masih menunjukkan pukul 6.45 pagi, tapi antrean sudah mengular seperti ular lapar di bawah matahari yang baru menyingsing. Kamera mirrorless-nya tergantung di leher, dan ponsel dengan tripod kecil siap merekam. Ia bukan sembarang vlogger. Channel YouTube-nya sudah menyentuh 400.000 subscriber.
Kontennya dikenal sebagai kuliner ekstrim, tempat makan tersembunyi, makanan viral, dan cerita-cerita aneh di balik dapur. Dan sekarang, warung ini jadi target berikutnya. "Let's go," gumam Dani, lalu mulai berjalan menuju warung. Ia memesan seporsi soto lengkap dengan nasi dan emping. Tak lupa merekam dari berbagai sudut, tekstur kuah yang kental, potongan daging berurat lemak, dan aroma yang terangkat jelas ke mikrofon. "Guys, ini soto Betawi yang katanya bukan cuma enak, tapi bisa bikin lo mimpi aneh. Kita cobain bareng-bareng ya," katanya ke kamera. Suapan pertama, Dani mendadak diam. Lidahnya terhenti. Rasanya memang luar biasa, bukan sekadar gurih atau sedap, tapi seolah-olah ada yang masuk ke dalam pikirannya. Rasa yang menyusup ke balik kenangan masa kecil. Bau rumah ibunya, suara hujan di atas genteng, tangis di lorong rumah sakit. Dani menelan dengan pelan. Tangannya gemetar. Tapi, semakin dia makan, semakin dia ingin lagi. Dan lagi. Di kursi pojok, Bang Sahid menatap Dani dari balik tirai dapur yang sedikit terbuka. Matanya tidak berkedip. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang merapal sesuatu yang tidak terdengar. Setelah piring bersih, Dani pulang dengan kepala berat, tapi hatinya girang. Fotagenya luar biasa. Visual, ekspresi, bahkan momen ketika ia termenung, semuanya dramatis. Ini pasti viral. Namun malam itu, saat Dani berbaring di kos-kosannya, sesuatu mulai terjadi. Ia terbangun pukul 2.23 pagi, dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Napasnya terengah, dan ia merasa seperti habis berlari dari sesuatu yang tidak bisa diingat. Lalu ia tersadar, ia baru saja bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di sebuah bangku kayu panjang, di dalam ruangan tua dengan dinding dari batu andesit hitam. Meja di depannya penuh dengan mangkuk-mangkuk soto, tapi bukan soto biasa. Isinya penuh potongan tangan manusia, mata yang terapung, dan kepala yang terendam sebagian. Di sekelilingnya duduk orang-orang yang tidak punya wajah, hanya kulit kosong dan cekungan hitam di tempat mata seharusnya berada. Mereka semua menoleh ke arah Dani, serempak, dan membuka mulut. Dari mulut itu keluar suara serak yang sama-sama berkata, "Sudah waktunya kau tahu bahan dasarnya." Dani terbangun dengan teriakan tertahan. Di meja kecil di sebelah ranjang, mangkuk plastik bekas sotonya masih ada. Tapi kini, isinya sudah penuh belatung kecil yang menggeliat perlahan. Padahal, tadi siang, mangkuk itu kosong. Esoknya, Dani mencoba menenangkan diri. Ia menyuruh dirinya berpikir logis. Ini cuma sugesti, mimpi biasa. Mungkin karena aku terlalu fokus sama cerita warung itu, gumamnya. Tapi saat ia membuka laptop untuk mengedit video, ia menemukan satu file video aneh di folder fotagenya. File yang tidak ia rekam. Judulnya, "Aku sudah melihat dapurnya." Dengan tangan gemetar, Dani klik file itu, dan layar menampilkan sesuatu yang tidak pernah ia rekam. Dirinya sendiri sedang berdiri di depan tirai dapur Bang Sahid. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di belakangnya ada sosok tinggi menjulang, dengan kepala seperti kerbau yang terbakar api, berdiri diam di balik kuali besar. Video itu hanya berdurasi 10 detik, tapi cukup untuk membuat Dani muntah di tempat. Dani tahu, ini bukan hanya tentang makanan enak, bukan tentang warung viral. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia baru saja membuka pintu menuju mimpi buruk yang tidak bisa ia tutup kembali. Sejak malam itu, Dani tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara kuali mendidih. Tapi bukan bunyi biasa, ada desis, seperti bisikan banyak mulut yang mendesiskan namanya. "Dani, Dani." Dani mencoba melupakan kejadian itu. Ia upload video reviewnya tentang warung soto Betawi Bang Sahid ke YouTube, memotong bagian-bagian yang dirasa mengganggu. Tapi anehnya, saat video sudah tayang, ada adegan yang tidak pernah ia edit. Adegan 5 detik di akhir video, menunjukkan potongan singkat dirinya berdiri di depan dapur, lalu tiba-tiba tersenyum kaku, dengan darah menetes dari mata. Penonton langsung membanjiri kolom komentar.
Bro, ini acting atau asli sih? Merinding sumpah. Tolong cek menit 13.27. Kenapa Dani senyum kayak gitu? Kenapa background suara jadi kayak orang ngorok ya? Ada yang denger. Dani panik. Ia cek ulang file aslinya, tapi bagian itu tidak ada. File editannya pun normal, tapi YouTube tetap menampilkan versi yang lain. Tak lama, YouTube-nya meledak. Video itu trending 2. Subscribers naik drastis. Tapi Dani tidak senang. Ia ketakutan. Keanehan terus menghantuinya. Di kamar kosnya, Dani menemukan seutas rambut panjang mengambang di baskom cucian piring, padahal ia tinggal sendiri. Setiap jam 2 pagi, lampu kamar mandi mati sendiri, dan terdengar ketukan dari dalam kloset. Ia merekam suara di malam hari, dan ketika memutar ulang, terdengar seseorang berkata, "Dani, jangan buka dapur itu." Puncaknya terjadi 2 hari setelah video tayang. Seorang penonton mengirim DM di Instagram, memperingatkan Dani untuk berhenti. DM itu berisi video pendek berdurasi 7 detik, direkam dari kejauhan. Tampak jelas, seseorang sedang menyeret karung besar masuk ke dapur Bang Sahid lewat pintu belakang. Di ujung karung itu, terlihat tangan manusia menjulur keluar. Dani gemetar. Ia tahu ini bukan lagi konten. Ini nyawa. Ia mencoba menghubungi polisi, tapi ditanggapi dingin. "Itu kan cuma warung soto, Pak. Jangan bikin isu aneh-aneh. Gak ada laporan apa-apa dari warga sekitar," kata petugas. Frustrasi, Dani memutuskan menyelidiki sendiri. Malam harinya, ia kembali ke warung. Kali ini bukan untuk makan, tapi mengamati. Ia bersembunyi di balik deretan gerobak mie ayam yang sudah tutup, menunggu sampai warung Bang Sahid tutup. Pukul 10 malam, warung tutup, lampu luar padam. Tapi dari balik ventilasi dapur, masih ada cahaya remang-remang. Dani mengendap ke samping bangunan. Ia keluarkan ponselnya dan mengaktifkan mode video. Ia mengintip lewat celah jendela. Di dalam dapur, tampak kuali besar sedang mendidih. Tapi bukan karena api. Cairan dalam kuali itu bergerak sendiri, berputar membentuk pusaran. Bang Sahid berdiri di depannya, membuka bungkusan daun pisang berisi sesuatu yang menyerupai potongan daging besar. Daging yang warnanya tidak biasa. Kebiruan, seperti daging membusuk. Di sampingnya, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup topeng tanduk seperti kerbau. Dani menahan napas. Tangan gemetar. Lalu sosok itu menoleh cepat ke arah jendela. Matanya merah menyala. Dani jatuh mundur. Ponselnya terlepas. Dari dalam, terdengar suara berat. "Sudah ada yang melihat. Kita harus beri makan lagi." Dani lari sekuat tenaga. Tapi malam itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang dimasak Bang Sahid, bukan berasal dari dunia ini. Dan rasa gurih itu, yang membuat sotonya viral, adalah rasa dari penderitaan. Rasa dari daging manusia. Rasa dari jiwa-jiwa yang tak lagi punya suara untuk berteriak. Satu persatu, mereka yang penasaran, akan jadi bagian dari menu selanjutnya. 3 hari setelah kejadian malam itu, Dani mengurung diri di kamar kosnya. Tirai ditutup rapat. Semua notifikasi dinonaktifkan. Ia bahkan tak berani membuka laptop, takut akan menemukan file aneh yang muncul sendiri lagi. Namun, rasa penasaran tumbuh makin kuat. Dani merasa dirinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan hanya karena misteri soto Bang Sahid, tapi karena mimpi-mimpi yang semakin lama terasa nyata. Di salah satu mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di pinggir sungai hitam. Dari dalam air, muncul tangan-tangan manusia yang menyodorkan mangkuk soto padanya. Dan di seberang sungai, sosok tinggi bertanduk menunggu, sembari berbisik, "Mereka ingin kau tahu rahasia dapur ini, karena kau akan menggantikan posisi." Dani tak tahan. Ia merasa kepalanya terus dihantui suara itu. Ia mulai melakukan riset mendalam. Bertanya ke warga sekitar. Menyamar sebagai penulis naskah horor untuk podcast. Seorang ibu tua penjual gorengan yang warungnya berdiri di gang belakang warung Bang Sahid, awalnya enggan bicara.
Tapi setelah dibujuk dengan sebatang rokok dan segelas kopi sachet, ia mulai terbuka. Warung itu, dulunya gak laku, pernah hampir bangkrut. Bang Sahid itu dulu supir Metro Mini, istrinya jualan gorengan keliling. Tapi setelah istrinya meninggal, semuanya berubah. Dani terperangah. Istrinya meninggal. Iya, meninggalnya aneh. Katanya jatuh dari tangga dapur. Tapi yang nemuin itu anak kecil. Katanya lihat ibunya dipeluk makhluk besar warna hitam, terus langsung lemes. Dani mencatat semuanya. Terus, waktu istrinya dikubur, hujan gak berhenti 3 hari. Tapi hujannya cuma turun di area rumahnya Bang Sahid aja. Warga udah curiga, tapi gak ada yang berani ngomong. Soalnya waktu itu, ada tukang gali kubur yang hilang, pas lagi gali lubang buat istrinya. Dani menahan napas, kepalanya berdenyut. Malam-malam, kuali dari dapurnya suka kebakar sendiri. Dan tiap malam Jumat Kliwon, suara bacaan aneh kedengeran sampai luar. Ada yang bilang, Bang Sahid minta kekayaan dari makhluk penguasa perut. Namanya, Banaspati Prasaji. Dani menelan ludah. Itu, apa? Makhluk gaib yang bisa ngasih rasa ternak di dunia, dengan bayaran, daging manusia. Cerita itu menempel kuat di benak Dani. Malamnya, ia coba mencocokkan nama itu di internet. Tidak ada hasil. Tapi satu blog tua berjudul Mantra Kuno Betawi menyebut nama serupa. Banaspati Prasaji, penjaga rasa, pemilik kelaparan abadi. Ia memberi kekayaan dan rasa lezat pada siapapun yang bersedia mengorbankan daging manusia yang dipilih oleh takdir. Yang memulai ritual ini akan terus memberi makan, atau digantikan menjadi bahan utama selanjutnya. Dani merinding. Ia sadar, Bang Sahid bukan sekadar pelaku pesugihan. Ia adalah penyambung antara dunia manusia dan entitas lapar yang sudah tertidur selama ratusan tahun. Dan kini, karena Dani sudah melihat dapurnya, karena Dani sudah bermimpi duduk di meja batu itu, ia mungkin jadi bahan selanjutnya. Tengah malam, Dani mendapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Kamera dengan kilat gambar, sepiring soto dengan daging merah gelap dan tulang kecil di atasnya. Balon ucapan, besok datang, kami simpan tempat duduk untukmu. Jangan biarkan mangkuk itu kosong. Dani gemetar. Ia ingin kabur. Tapi perutnya terasa lapar. Sangat lapar. Lebih dari biasanya. Ia mencoba makan mie instan, nasi goreng, apapun. Tapi tidak ada rasa. Semua hambar. Kecuali ketika ia mencium aroma soto, yang seolah muncul dari dalam pikirannya sendiri. Besok, Dani tahu, ia harus datang kembali. Dan pintu dapur itu, yang selama ini tertutup rapat, akan terbuka untuknya. Untuk pertama kalinya. Dan mungkin yang terakhir. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Awan menggantung rendah, seperti selimut basah yang enggan terangkat. Dani berdiri di depan warung soto Betawi Bang Sahid. Pandangannya kosong, langkahnya berat, tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri, seperti dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Ia tak bawa kamera, tak bawa tripod, tak bawa catatan. Hanya dirinya, dan rasa lapar yang menggila sejak semalam. Lapar yang bukan dari perut, tapi dari dalam jiwa. Warung itu tampak biasa, ramai. Pembeli antre, obrolan santai terdengar. Aroma kuah soto memenuhi udara. Tapi bagi Dani, semua itu seperti fata morgana. Bang Sahid berdiri di balik meja, tersenyum. Tapi kali ini senyumnya lain, lebih dingin, lebih dalam. Seperti seseorang yang sudah tahu akhir cerita. Silakan duduk, Dani, katanya tenang. Dani diam, lalu duduk di kursi paling pojok. Kursi kayu tua dengan ukiran singa di sandarannya. Tak pernah ia lihat sebelumnya. Sepiring soto diletakkan di depannya. Kuahnya lebih kental dari biasanya. Warna merahnya lebih pekat. Uapnya mengepul, membentuk bayangan wajah-wajah yang seolah merintih. Di seberang meja, Bang Sahid duduk diam. Matanya mengamati tiap gerakan Dani. Silakan makan. Itu mangkuk milikmu.
Dani menatap mangkuk itu. Ia ingin menolak, ingin pergi, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Tangannya sudah memegang sendok. Sendoknya berat, seolah terbuat dari besi tua yang mengandung beban dosa. Suapan pertama, semua suara di sekitar lenyap. Suapan kedua, pandangannya mulai kabur. Suapan ketiga, dunia runtuh. Ia tak lagi berada di warung itu. Dani kini berdiri di lorong sempit. Gelap, bak, dinding dari batu kasar, berlumut dan mengalirkan air merah. Di kanan kiri, deretan pintu kayu tua, masing-masing bernomor. Dari celah pintu, terdengar isak tangis. Suara anak kecil, suara ibu, suara lelaki merintih. Ia berjalan. Sampai di ujung lorong, ada satu pintu besi hitam. Di atasnya, tulisan berkarat, dapur utama. Pintu itu terbuka sendiri. Dani melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, ada kuali raksasa di tengah. Di sekelilingnya, dinding penuh coretan mantra, simbol mata, tanduk, dan kepala kerbau. Di samping kuali, berdiri sosok tinggi dengan kepala tanduk menyala. Tubuhnya dililit kain kafan basah. Tangannya memegang pisau besar yang meneteskan darah. Dan di seberangnya, berdiri Bang Sahid. Tapi Bang Sahid di sini bukan yang ia kenal. Kulitnya kering seperti daun. Matanya cekung, tapi senyumnya lebar. Senyum orang yang sudah memberikan jiwanya sepenuhnya. Selamat datang, Dani. Kau sudah memakan 3 suapan. Itu berarti kau sudah setengah jalan. Dani ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Bang Sahid menunjuk ke sebuah meja batu. Di atasnya, ada potongan daging dengan tulisan di atasnya. Dani, umur 27, calon penerus. Kau telah dipilih, ucap sosok bertanduk. Suaranya seperti batu yang bergesekan. Kau punya 2 pilihan, Dani, masuk ke dalam kuali dan jadi bagian rasa. Atau, buka pintu baru dan mulai memasak untuk kami. Tiba-tiba Dani melihat dirinya sendiri di cermin batu di sebelah ruangan. Tapi bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan wajah sosok lain, dirinya yang lebih tua, dengan mata kosong dan tangan berlumur darah, mengaduk-aduk kuali besar. Ia tersentak. Tiba-tiba, ia kembali ke warung, duduk di kursi yang sama. Tapi semua orang di warung kini menatapnya. Bukan dengan tatapan biasa. Tatapan mereka kosong. Mata mereka hitam semua. Tak berkedip. Bang Sahid menyodorkan sebuah kunci besi tua ke arahnya. Kau sudah melihat semuanya. Kini kau harus memilih. Pergi dan hidup dalam mimpi buruk seumur hidup. Atau lanjutkan warung ini. Lanjutkan pesugihan ini. Karena kalau tidak... Ia menunjuk ke belakang Dani. Dani menoleh perlahan dan melihat dirinya sendiri, berdiri, tubuhnya pucat, matanya kosong, memegang pisau. Dia yang akan menggantikanmu. Dani menjerit, tapi suara itu hanya bergema dalam pikirannya. Karena kenyataannya, tidak ada seorang pun di warung itu yang benar-benar hidup, kecuali dia. Dan di atas meja, mangkuk soto itu belum habis. Kuahnya menghitam, dan uapnya masih membentuk wajah-wajah yang belum bisa beristirahat. Hari itu, warung soto Betawi Bang Sahid tutup lebih awal. Tirai digulung, lampu dimatikan, dan papan kecil bertuliskan, sedang tidak melayani, digantung di depan pintu. Namun, di dalam, api dapur tetap menyala. Dani berdiri di depan kompor tua dengan kuali raksasa. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi tangannya terus bergerak, memotong, mencampur, mengaduk. Di meja dapur, ada potongan-potongan daging yang belum ia kenal asalnya. Beberapa tampak seperti daging sapi, tapi ada yang terlalu halus, terlalu kecil, dengan serpihan tulang-tulang mungil seperti milik anak-anak. Dan entah bagaimana, ia tahu, daging itu bukan dari pasar. Terus aduk, jangan berhenti sebelum kuali mendesis 3 kali. Suara Bang Sahid terdengar dari balik tirai. Tapi Dani tak bisa lagi membedakan apakah itu suara nyata atau gema dari dimensi lain. Sejak kejadian tempo hari, Dani sudah tidak pulang ke kos. Ia tinggal di ruangan belakang warung,
di sebuah kamar lembab yang dindingnya dipenuhi cap tangan merah. Di bawah ranjangnya, ada mangkuk-mangkuk tanah liat yang selalu penuh sendiri tiap tengah malam, entah oleh apa. Dani sekarang tak lagi lapar, tapi juga tak pernah kenyang. Perutnya selalu terasa kosong, tapi setiap kali mencoba makan makanan biasa, semuanya terasa seperti pasir. Satu-satunya yang bisa ia makan, dan ia nikmati, adalah soto buatan sendiri, dari daging yang ia tak ingin tahu asalnya. Suatu malam, ia terbangun karena suara tangis lirih dari dapur. Saat membuka pintu, ia melihat seorang anak kecil berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, pakaiannya lusuh, wajahnya penuh debu dan luka. "Bang, aku belum pulang, ibu nungguin." Dani terpaku. Anak itu seperti hantu, tapi juga tidak. Terlalu nyata, terlalu basah oleh dunia. Saat ia mencoba mendekat, anak itu menghilang. Tapi di lantai, tersisa jejak kaki kecil menuju kuali. Dan di dasar kuali, Dani menemukan potongan kain sekolah dasar, penuh darah. Tubuhnya lemas. Tapi anehnya, di benaknya muncul satu pikiran. Jika tidak kamu yang masak, akan ada yang lain. Tapi kalau kamu yang masak, kamu bisa pilih siapa yang jadi bahan. Pikiran itu tidak berasal dari dirinya. Tapi entah kenapa, ia mulai mempertimbangkan. Seminggu kemudian, warung buka kembali. Antrean pembeli memanjang. Orang-orang datang bukan hanya dari sekitar, tapi dari luar kota. Ada yang sengaja pulang dari Kalimantan. Ada food vlogger yang sengaja antri berjam-jam. Mereka semua bilang hal yang sama. Sotonya beda. Kayak ada rasa yang gak bisa didapat di tempat lain. Tiap sendok soto yang mereka suapkan ke mulut, Dani tahu apa yang mereka makan. Tapi tidak ada yang curiga. Karena rasa telah menutupi moral. Karena rasa telah menghapus nurani. Dan malam harinya, Dani kembali duduk sendiri di dapur. Di hadapannya, buku catatan usang milik Bang Sahid kini sudah jadi miliknya. Judulnya hanya satu kata, tumpah. Isinya adalah daftar nama-nama, tanggal, lokasi, dan satu kolom bertuliskan, status, diganti, dipertahankan. Dani kini tahu, warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah altar pengorbanan. Dan tiap semangkuk soto yang disajikan adalah bagian dari ritual. Ritual untuk memberi makan Banaspati Prasaji, makhluk penguasa rasa, yang tak akan pernah kenyang sampai satu hal terpenuhi. Tubuh pengganti. Karena Dani bukan hanya diminta memasak, tapi juga sedang disiapkan sebagai bahan utama terakhir. Kecuali ia menemukan orang lain, orang yang lapar akan rasa, orang yang rakus akan ketenaran, orang yang siap menggantikan tempatnya. Sebelum waktu malam itu, Dani duduk di pojok dapur. Lampu remang menyinari wajahnya yang makin cekung. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia mulai terbiasa. Terbiasa dengan aroma daging aneh, dengan jeritan samar dari dalam kuali, dan dengan tatapan kosong para pelanggan yang datang lagi, dan lagi. Buku catatan tua di tangannya terbuka di halaman baru. Nama, Ahmad Ramli. Usia, 34. Pekerjaan, food vlogger. Alasan, rakus akan views. Siap melakukan apapun demi konten viral. Dani mengenal Ahmad. Ia adalah salah satu orang pertama yang memviralkan warung soto Betawi Bang Sahid. Videonya menembus jutaan views dalam semalam. Tapi setelah itu, Ahmad mulai mendesak, meminta masuk ke dapur, meminta akses spesial, agar bisa mengungkap rahasia rasa. Dan Dani tahu, orang seperti itu, jika dibiarkan, akan membongkar semuanya. Malam itu, Ahmad datang lagi, dengan kamera tergantung di leher dan senyum lebarnya. "Bang, gue niat banget nih. Gak cukup cuma makan doang. Sekarang, biarin gue syuting dari dapur. Pasti viral." Dani tersenyum. Senyum yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Senyum yang berasal dari sesuatu yang bukan manusiawi. "Masuk aja. Hari ini, dapur terbuka buat yang terpilih."
Ahmad melangkah masuk ke dapur. Kamera mulai menyala. Suasana mendadak dingin. Uap dari kuali besar mengepul, dan aroma kuah berubah jadi bau amis bercampur anyir. Tapi Ahmad tetap semangat. Wah, gila. Ini dia nih. Dapur legendarisnya. Gede banget. Kayak dapur kerajaan. Dani tak menjawab. Ia berjalan kerak di pojok ruangan dan membuka laci paling bawah. Di dalamnya, ada kain kafan kotor, pisau berkarat, dan sebilah sendok kayu besar yang menghitam di ujungnya. Ia mengambil pisau. Ahmad menoleh. Bang, itu buat? Dani tersenyum. Buat rasa. Beberapa hari kemudian, video baru dari Ahmad Ramli tayang. Tapi ada yang aneh. Videonya tanpa narasi. Hanya suara latar musik gamelan yang pelan dan menyeramkan. Kamera merekam dari sudut rendah. Tampak kuali besar mendidih. Dan sesosok tubuh yang menggeliat di dalamnya. Komentar netizen ramai. Wah, ini konten horor ya? Gokil konsepnya. Real banget. Editannya jago. Tapi kayaknya asli deh. Namun yang tak diketahui netizen, video itu bukan diedit. Karena Ahmad memang kini tinggal di dalam rasa. Dan sejak video itu viral, warung Dani makin ramai. Pelanggan datang bukan hanya untuk makan. Mereka datang untuk merasakan horor, untuk mengejar rasa yang katanya bikin ketagihan. Beberapa bahkan membawa keluarga, anak kecil, dan orang tua. Tak peduli bahwa tiap mangkuk soto menyimpan lebih dari sekadar daging. Tiap sendok membawa bagian dari jiwa. Malam berikutnya, Dani menutup warung lebih awal. Di meja dapur, ada daftar baru. Nama-nama dari orang-orang yang datang hari ini. Di ujung daftar itu, satu nama yang membuatnya menggertakkan gigi. Nama, Ibu Siti. Usia, 55. Pekerjaan, penjual sayur. Alasan, datang untuk menjemput Dani pulang. Ibunya, Dani membeku. Ia tak pernah cerita pada ibunya tentang warung ini. Tentang pesugihan. Tentang Banaspati Prasaji. Ia tak pernah undang ibunya datang. Tapi ibunya muncul begitu saja. Membawa nasi bungkus. Seperti dulu waktu Dani masih kecil. Dan kini, ibunya telah makan semangkuk soto dari tangannya sendiri. Dani berlutut di depan kuali. Jangan. Tolong. Jangan dia. Tapi kuali mendesis 3 kali. Syarat telah terpenuhi. Dan bisikan itu datang lagi. Kau sudah diberi pilihan. Kini waktunya menebus. Rasa harus ditukar. Jika bukan ibumu, maka siapa? Dani menangis. Tangannya gemetar. Tapi dari rak atas, ia ambil sendok kayu dan membuka halaman baru di buku catatan. Karena jika ingin menyelamatkan ibunya, maka ia harus mencari rasa pengganti. Dan rasa itu mungkin sedang duduk di bangku depan warung. Mungkin kamu. Sejak kedatangan ibunya, Dani tidak lagi tidur. Malam-malamnya kini diisi dengan berdiri di depan cermin tua di dapur. Cermin yang dulunya hanya pantulkan bayangan biasa, tapi kini memperlihatkan lebih dari itu. Dalam pantulan, Dani melihat dirinya bukan sebagai manusia. Matanya menghitam, kulitnya tampak melepuh, dan lidahnya menjulur panjang seperti ingin mencicipi aroma dosa yang menggantung di udara. Setiap malam, cermin itu memanggil. Setiap malam, kuali mendesis 3 kali. Meski dapur tak sedang memasak. Di luar, warung makin ramai. Antrian tak pernah habis. Bahkan kini ada ojek online yang rela tunggu dari subuh. Ibu-ibu sosialita yang bawa anaknya untuk pengalaman kuliner ekstrim. Dan YouTuber-YouTuber yang ingin konten misteri warung terseram. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa mereka tak sedang antri untuk makan. Mereka sedang menunggu giliran. Sore itu, Dani duduk di bangku kayu belakang warung. Ibunya, Bu Siti, duduk di sebelahnya. Perempuan renta itu tampak lelah tapi senang. Nak, ibu senang lihat kamu sukses. Warungmu ramai. Semua orang suka sotonya. Dani hanya tersenyum miris. Di balik senyum itu, pikirannya terbelah 2. Ia tahu ibunya hanya punya waktu.
Banaspati Prasaji sudah menandai tubuh ibunya. Jika tak ada pengganti, arwah ibunya akan ditarik, bukan sekadar mati, tapi lenyap. Dihisap rasa, dan waktu terus berjalan. 3 hari, 2 hari, 1 malam tersisa. Dani mulai kehilangan kendali. Ia mengurung dirinya di dapur, membaca ulang setiap halaman buku catatan tua. Ada ritual penghapus, tapi syaratnya kejam. Tukar 1 rasa dengan 10 penderitaan. Tebus 1 cinta dengan luka yang tak bisa sembuh. Artinya, jika ingin menyelamatkan ibunya, Dani harus mengorbankan 10 orang dalam 1 malam. Semuanya harus merasa puas, kenyang, dan rela menyatu dengan rasa terakhir. Ia membuat keputusan. Malam itu, warung dibuka hanya untuk pelanggan spesial. 10 kursi, 10 undangan, 10 orang yang dikenal Dani. Ibu RT yang suka gosip, ketua komunitas kuliner, vlogger horor yang pernah mendokumentasikan pesugihan lain, pengusaha properti yang pernah menawar warungnya, satpam komplek yang dulu meremehkan sotonya, mantan temannya yang pernah bilang, "Lu gak akan sukses jualan beginian," dan 4 lainnya yang pernah menertawakan hidup Dani. Mereka datang dengan senyum lebar. Tak tahu malam itu mereka bukan diundang untuk makan, tapi untuk dimakan rasa. Dani menyajikan soto spesial, dengan kuah yang mendidih perlahan seperti napas iblis, dengan aroma yang menusuk seperti kenangan masa kecil yang dibakar. Satu persatu mereka mencicipi, satu persatu mereka memuji, dan satu persatu, tubuh mereka perlahan menggigil, mata mereka membulat, urat di leher mereka menegang, tapi mereka tetap mengunyah, tetap menelan, karena rasa telah menguasai tubuh mereka, karena rasa telah jadi pengikat antara hidup dan kematian. Pukul 00:03, kuali di dapur berhenti mendesis. Cermin di dinding pecah tanpa disentuh, dan dari bawah tanah dapur muncul asap hitam yang menggulung ke langit-langit. Sosok Banaspati Prasaji muncul. Tubuhnya hanya bayangan, matanya 2 bara api menyala. Ia menatap Dani dengan tatapan penuh hasrat. Tapi malam itu, Dani lebih siap dari sebelumnya. Aku sudah beri 10 rasa, tebusan lengkap. Sekarang, lepaskan ibuku. Banaspati tak berbicara, tapi dari tubuh bayangannya keluar 1 bola cahaya kecil, hangat, lembut, penuh kasih. Dani tahu, itu jiwa ibunya. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena baru kali ini ia merasa benar-benar hidup. Namun sebelum Banaspati menghilang, ia meninggalkan 1 kalimat. Kau telah mengerti rasa, tapi belum mengerti akhir. Dan dalam sekejap, seluruh warung terbakar api hitam yang tak panas. Meja-meja meleleh, kursi hancur, dinding runtuh, tapi tak ada satupun tetangga yang melihat. Karena warung itu tak pernah benar-benar ada bagi mereka yang tak merasakan rasa sejati. Esok paginya, warga sekitar menemukan warung Bang Sahid dalam keadaan kosong. Tak ada sisa makanan, tak ada bekas pembakaran. Tapi tanah di tempat itu basah seperti habis disiram darah. Dan dari kejauhan, kadang-kadang, terdengar suara adukan sendok ke mangkuk. Pelan, teratur, seolah rasa itu belum selesai. Hari-hari berlalu setelah kebakaran itu. Namun ada sesuatu yang tak bisa dilupakan oleh mereka yang pernah mendengar cerita warung soto Betawi Bang Sahid. Meskipun tidak ada lagi sisa-sisa bangunan atau jejak yang menunjukkan keberadaannya, cerita itu terus berkembang. Bahkan, orang-orang yang pernah makan di sana mulai merasa aneh. Mereka merasa perut mereka selalu lapar, tak peduli seberapa banyak mereka makan. Beberapa orang bahkan mengaku merasakan adanya sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang terus mengisi kekosongan di dalam diri mereka. Perasaan itu terus mengganggu, seolah ada rasa yang terus menghantui tubuh mereka, rasa yang tak bisa dihilangkan. Dan di beberapa sudut kota, ada yang mulai berbicara tentang warung yang hilang, tentang seorang pemuda yang tiba-tiba menghilang, dan tentang makanan yang bisa membuat orang merasa terjebak dalam lingkaran rasa yang tak pernah puas. Namun, cerita itu selalu dibicarakan dengan rasa takut. Ada yang percaya,
Ada yang menganggapnya hanya kisah horor biasa. Namun yang pasti, ada yang merasa bahwa mereka masih bisa merasakan sesuatu yang berasal dari tempat itu. Suatu malam, seseorang memutuskan untuk kembali mencari warung tersebut. Rian, seorang mahasiswa kuliner yang sedang mencari inspirasi untuk tugas akhirnya, mendengar desas-desus tentang warung soto legendaris yang hilang dan ingin menyelidikinya. Ia memutuskan untuk datang ke lokasi bekas warung Bang Sahid. Meski tidak ada tanda-tanda jelas, ia yakin ada sesuatu di sana. Perasaan itu, rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan, menariknya untuk terus mencari. Ia tiba di tempat yang sekarang terlihat seperti tanah kosong, sebuah plot yang penuh rumput liar. Tapi di sana, di tengah malam yang sunyi, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah aura yang tak bisa dijelaskan. Rian merinding. Ia melangkah ke tengah tempat itu, dan tiba-tiba, udara terasa lebih dingin. Bau soto yang khas, yang pernah ia dengar dari cerita, mulai mengisi udara. Ia menoleh ke kiri dan kanan, namun tak ada siapapun. Ia merasakan langkahnya semakin berat, seolah tanah di bawah kakinya menahan setiap gerakannya. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sebuah meja kayu tua, yang seolah muncul dari kegelapan. Di atas meja itu, ada sebuah mangkuk soto panas yang mengepul, penuh dengan kuah dan potongan daging yang tak bisa dikenali. Rian merasa matanya terpesona oleh pemandangan itu. Mangkuk itu menariknya, memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, ia duduk di depan meja dan mengambil sendok, kemudian mencelupkannya ke dalam kuah yang mendidih. Rasa yang ia cicipi sangat luar biasa, lebih enak dari apapun yang pernah ia makan. Kuahnya kaya, penuh dengan rempah yang tak pernah ia temui sebelumnya. Dagingnya lembut, meluncur di mulut seperti cairan yang memanjakan lidah. Namun, seiring dengan rasa itu, muncul perasaan aneh. Perutnya mulai terasa penuh, namun tidak puas. Seolah ada bagian dari dirinya yang terisi, namun terus kosong. Dan semakin banyak ia makan, semakin besar rasa lapar itu, semakin banyak rasa yang ia inginkan. Matanya mulai kabur, dan ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, sesuatu yang mengisi ruang yang sebelumnya kosong. Ia mencoba berhenti, tapi tangannya terus bergerak, menyendok lebih banyak dan lebih banyak. Dan saat itulah, suara itu terdengar. Jika kau ingin mengakhiri rasa ini, kau harus menggantikan tempatnya. Rian berhenti. Ia menoleh ke sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus dan suara detak jantungnya yang semakin cepat. Di belakang meja itu, muncul bayangan hitam. Sosoknya tinggi. Bayangannya menggerayangi tanah. Mata sosok itu menyala seperti bara api. Ia tahu, ia tak bisa lari dari rasa ini. Ia sudah terjerat. Siapa kamu? Tanya Rian dengan suara tercekat. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk ke atas meja. Dan di atas meja, kini ada sebuah buku tua, buku catatan yang penuh dengan nama-nama. Di setiap halaman, ada kata-kata yang ditulis dengan tangan yang gemetar, termasuk namanya. Tentu saja, kau sudah tahu, bukan? Semua yang datang ke sini adalah bagian dari warisan ini. Kau hanya pengganti, seperti mereka yang dulu. Rian tak bisa lagi menahan diri. Tangannya meraih buku itu, membuka halaman pertama, dan membaca dengan cepat. Setiap nama yang tercantum di sana adalah nama orang yang pernah datang ke warung soto ini. Mereka yang akhirnya menjadi bagian dari rasa yang tak bisa puas. Dan sekarang, saatnya kau memilih. Sosok itu mendekat, dan Rian merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Ia tahu bahwa jika ia tidak memilih, ia akan menjadi bagian dari rasa itu selamanya. Dan tak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka yang memilih untuk tetap menjadi bagian dari warisan ini. Esok harinya, tidak ada yang aneh di tempat itu. Tanah kosong yang dulu menjadi warung soto Betawi Bang Sahid kini kembali sunyi. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Rian. Namun, beberapa hari kemudian, beberapa orang yang makan di warung-warung sekitar mulai mengeluh. Mereka merasa perut mereka selalu lapar, bahkan setelah makan sepuasnya. Ada yang merasa seakan tubuh mereka semakin berat,
seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Dan di luar sana, ada cerita yang berkembang, cerita tentang warung soto yang hilang, tentang rasa yang tak pernah puas. Warisan itu belum selesai, karena rasa tak pernah bisa. Pagi itu, kota tampak biasa-biasa saja. Tidak ada yang tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu, sesuatu yang tak terdeteksi oleh mata manusia. Mereka yang merasa lapar tanpa alasan, yang merasakan diri mereka terus haus akan rasa, mereka adalah bagian dari fenomena yang jauh lebih gelap. Mereka tak tahu bahwa mereka adalah benih-benih dari sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh dalam keheningan. Di balik pintu dunia yang tak terlihat, Banaspati Prasaji sudah menunggu. Entitas yang tak terlahir dari dunia manusia, makhluk yang telah mengikatkan dirinya pada tanah tempat warung soto Betawi Bang Sahid berdiri. Setiap kali satu jiwa terperangkap dalam rasa, semakin kuat makhluk itu. Dan Banaspati sudah memutuskan, rasa itu harus sampai pada titik akhir. Rian, yang kini tidak lagi sama, mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Setiap langkahnya terasa berat, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terus menariknya ke dalam tanah. Ia mencoba mengingat kembali hidupnya, masa lalunya yang penuh dengan impian dan ambisi, tapi itu terasa semakin kabur. Ia melihat dirinya di cermin. Wajahnya yang dulu segar, kini tampak pucat. Mata hitamnya tampak seperti lubang kosong, seperti dua kekosongan yang menghisap semua cahaya. Di sebelahnya, sebuah mangkuk soto tergeletak. Kuahnya mendidih dengan sendirinya, meskipun tidak ada yang memasaknya. Rian tahu, ia tak bisa lari. Rasa ini telah mengikatnya. Ia adalah bagian dari warisan yang tak pernah berakhir. Tak ada cara untuk keluar, hanya ada jalan untuk terus menambah rasa, terus mengisi kekosongan yang tak pernah terpuaskan. Ini bukan lagi tentang mencari rasa yang nikmat. Ini adalah perangkap tanpa ujung. Namun, ada satu hal yang belum diketahui Rian, dan yang akan mengubah segalanya. Ada satu aturan yang tak diketahui oleh Banaspati, entitas yang telah mengikatkan dirinya pada warung ini. Satu aturan yang memberi kesempatan bagi mereka yang terperangkap, untuk membebaskan diri mereka. Jika seseorang mampu membuka gerbang terakhir, jika seseorang bisa menembus lapisan terjauh dari rasa, maka kutukan itu akan berakhir. Tapi untuk sampai ke sana, seseorang harus berani mengorbankan segala sesuatu. Tak hanya jiwa, tapi juga semua kenangan, semua yang mereka cintai. Rian menemukan petunjuk itu secara tak sengaja. Sebuah buku tua, sama seperti yang pernah dilihatnya di meja makan warung itu, tergeletak di ruang bawah tanah. Di dalamnya ada gambar-gambar yang menunjukkan simbol aneh, tulisan dalam bahasa yang tidak dikenali, dan kalimat-kalimat yang penuh dengan peringatan. Namun, satu halaman menarik perhatian Rian lebih dari yang lainnya. Halaman itu menunjukkan sebuah gerbang, sebuah pintu yang tak tampak dari dunia nyata, sebuah dimensi di luar jangkauan manusia. Gerbang yang dapat membuka jalan menuju pembebasan atau kehancuran. Tulisan di bawah gambar itu berbunyi, "Gerbang terakhir adalah tempat yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang telah mengerti rasa dengan sepenuh hati. Tapi hati yang tersisa harus dikorbankan. Jika rasa itu bisa dilepaskan, maka yang terperangkap akan bebas. Namun mereka yang memasuki gerbang ini tak akan pernah kembali." Rian memegang buku itu erat-erat. Ia tahu, jika ia ingin keluar dari kutukan ini, jika ia ingin membebaskan dirinya dan orang-orang yang telah terperangkap dalam lingkaran ini, ia harus menemukan gerbang terakhir dan berani membuat pengorbanan terakhir. Malam itu, Rian kembali ke lokasi warung yang hancur. Tanah itu kini tampak lebih gelap, lebih misterius, seperti sebuah tempat yang telah lama dilupakan oleh waktu. Ia berjalan dengan hati yang penuh kecemasan, namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut apapun. Di tengah-tengah tanah kosong itu, ia mulai menggali, merasakan tanah yang lembek dan dingin di bawah tangannya. Dan akhirnya, setelah beberapa jam menggali, ia menemukan sesuatu. Sebuah pintu kecil terbuat dari kayu hitam yang tampak usang, tertutup debu tebal. Ini adalah gerbang yang disebutkan dalam buku. Tanpa ragu, Rian membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, udara di sekitarnya berubah.
Angin dingin yang membawa aroma tanah basah dan darah segar meluncur keluar dari dalam gerbang. Di baliknya, ada dunia yang sangat berbeda, gelap, penuh kabut, dan diliputi oleh suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Di sana, jauh di dalam, Rian bisa merasakan kehadiran Banaspati Prasaji, menunggu. Rian melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Gerbang terakhir adalah dunia yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah kehilangan hampir semuanya. Di sana, rasa bukan hanya sekadar rasa, ia adalah kekuatan yang bisa menciptakan dan menghancurkan sekaligus. Di dunia itu, Banaspati berdiri, menunggu dengan tatapan penuh kebencian. "Pernahkah kau merasa kenyang?" tanya Banaspati. Suaranya seperti bisikan yang datang dari kedalaman bumi. Rian hanya menatapnya. Dan dalam hatinya, ia tahu, ia harus membuat pilihan. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus memilih. Pilihlah siapa yang akan menggantikanmu, kata Banaspati dengan senyum mengerikan. Rian menatap sekitar. Di belakang Banaspati, ada bayangan dari mereka yang telah terperangkap sebelumnya, mereka yang menjadi bagian dari rasa. Dan di antara mereka, ia melihat wajah ibunya, yang kini terjebak dalam lingkaran itu. Di hadapan Rian ada pilihan yang mustahil. Ia bisa mengorbankan dirinya, membiarkan Banaspati mengambil jiwanya sebagai pengganti, atau ia bisa mengorbankan ibunya, yang telah kehilangan segalanya untuknya. Rian menggenggam tangan ibunya. "Kita akan bebas," bisiknya. Lalu, ia melangkah maju, membuka matanya, dan siap untuk mengakhiri rasa itu selamanya. Tapi, saat ia melangkah ke tengah-tengah gerbang, tubuhnya mulai menghilang. Dan saat itulah, ia menyadari, tak ada jalan kembali. Keesokan harinya, mereka yang pernah mendengar cerita warung soto Betawi Bang Sahid tak lagi merasa haus akan rasa. Makanan terasa cukup, dan rasa lapar itu perlahan hilang. Namun, kadang-kadang, di malam yang sunyi, suara sendok yang teraduk perlahan dapat terdengar, datang dari tempat yang tak tampak oleh mata manusia. Warisan rasa itu belum benar-benar berakhir. Karena rasa, seperti jiwa yang tak terpuaskan, akan terus mencari cara untuk kembali. Dan kisah warung itu, dengan segala kutukannya, akan terus mengalir, melintasi waktu, menciptakan legenda baru, dan memanggil mereka yang cukup rakus untuk mencicipi rasa yang tak akan pernah bisa kenyang. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.